Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bubuhan kaum muslimin, muslimat, para pemirsa dan juga para penonton kanal YouTube pribadi Ulun Julak Abi Channel. Nah, jadi hari ini Julak meliputakan kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertempat di Musalla atau Langgar Darul Istiqamah Desa Mampai RT 3 lah bersama penceramah Ustadz Rahmat SPD atau lebih dikenal Guru Rahmat. Jadi hari ini tuh bubuhannya Aid mengangkat tema adalah 5 rahasia dan 5 tempat yang disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala peringatan Isra dan Mi'raj itu terjadi. Nah, jadi sebelum kita berlanjut bubuhannya lah, hari ini tuh ulun mohon banalan bubuhan pianang manutun tangannya itu dipicik subscribe, like, share, komen, dan bagiakan lawan kawan-kawan bubuhan pian. Mudah-mudahan selalu dalam kebaikan dan channel ini semakin maju dan berkembang. Amin ya rabbal alamin. Lah. Jadi hari ini tuh bukan nyala penceramahnya sekali lagi Guru Rahmat, kemudian juga ayatannya adalah Guru Hamli SPDE dan kebetulan jamaah Abdullah Maulidnya Jamiul Ikhwan dari Desa Mampai. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan pengeratan Hari Besar Islam ini buhan nyala kampung kita menjadi aman, damai, dan kita nantinya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun orangnya nang membantuakan, nang terlibat baik tenaganya, pikirannya, dan lain sebagainya dalam acara-acara yang sifatnya tuh membesarkan dan mengagungkan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala pastinya pahala. Yang kedua, kita diberikan kesehatan, keapiatan, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat menyaksikan sampai selesai. Amin. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله جميل وجمال يا مطاقا تجليت لقلبي مسفرا ساكنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita disehatkan badan, kau berhadir melangkahkan kaki menuju langgar ini dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama mentakjimkan, membesarkan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati bersama di Langgar Darul Istiqamah ini. Ulun bacakan saja susunan acara pada hari ini, yaitu acara pertama tadi sudahlah pembukaan, kemudian kita langsung saja acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini kami minta dengan hormat tetapi dengan sangat saudara kita Guru Hamli yang datang dari Lombah Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير Bismillahirrahmanirrahim والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Isra wal Mi'raj ayatan min ayatillah
Wa man amana wa saddaqa faqad nala ridwanallah wa man kadzdzaba faqad arada nafsahu bisukhtillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa atsba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim innahu huwas samiul basir. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan syukur alhamdulillah dengan berkat taufik hidayah anugerah pertolongan Allah sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi niat sama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul seperti ini, dosa-dosa kita diampuni Allah, wabil khusus dosa kedua orang tua kita dan jiran tetangga kita, dan mudahan apa yang kita hajatakan dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat serta pengikut beliau dari dulu hingga sekarang ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan para habaib, para syaraib, yang ulun muliakan guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepanitiaan Langgar Darul Istiqomah, serta yang ulun muliakan pula para rombongan Maulid Al-Habsyi yang dipimpin oleh Guru Amin. Nah, mudah-mudahan sebertaan dengan tabuatnya di Langgar Darul Istiqomah, mudah-mudahan kita istiqomah bertaan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bertaan pada hari ini kita sudah memasuki di bulan Rajab. Dan kita memasuki di 10 akhir bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini termasuk bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dihormati. Ada 4 bulan yang dihormati, 3 yang beraid, 1 yang terpisah. Apa yang 3? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lawan Muharram. Nah, 1 yang terpisah adalah bulan sekarang ini, yaitu bulan Rajab. Tetapi bujur terpisah saurangan bulan Rajab tetap dikawankan oleh Allah 2 imbah Rajab, dan yang 2 bulan itu mulia keduanya juga, yaitu bulan Sa'ban lawan bulan Ramadan. Mudahan sehat panjang umur berataan. Nah, sesuai doa kita hari-hari, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa Ramadan. Ya Allah, beri barakah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan wa balighna fi syahri Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan dikawankan oleh Allah, mulia juga ketiga-tiganya. Bahkan jar Nabi mengatakan ar-Rajab syahrullah, Rajab itu bulannya Allah, wa Sa'ban syahri, bulan Sa'ban itu bulanku, wa Ramadan syahru ummati, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Oleh karena itu di bulan Rajab ini kita disuruh memperbanyak membaca istighfar.
Bahkan sampai ada namanya istighfar Rajab. Rabbighfirli warhamni watub alayya. 70 baisukan, 70 kamarian. Dibaca di bulan Rajab. Nah, hendaknya kita dibaca hari-hari. Ada hanya bulan Rajab aja. Kita berdosa hari-hari. Masa istighfar bulan Rajab aja? Nah, jadi istighfar dibaca. Walaupun namanya istighfar Rajab, tetap dibaca di bulan-bulan lain juga. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Kemudian Sa'ban itu sahri, Sa'ban itu adalah bulanku, ujar Rasulullah. Lalu di bulan Sa'ban itu kita memperbanyak membaca salawat. Kenapa? Karena asal muasal turun ayat disuruh kita baca salawat itu di bulan Sa'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun ayat di bulan Sa'ban. Nah, kemudian sampai ke bulan Ramadan nantinya, Ar-Ramadan itu sahru ummati. Disuruh apa kita? Disuruh memperbanyak membaca Al-Qur'an. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita mempelajari tentang ayat yang dibacakan oleh guru kita tadi. Ayat subhanalladzi. Subhanalladzi itu diartikan maha suci Allah. Nah, ini adalah isyaratnya lawan kita tentang kitabut taharah, tentang bersuci. Nah, karena kita menghadap Allah itu harus suci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Oleh karena itu ketika Rasulullah hendak menjalankan Isra Mi'raj, Rasulullah pun disucikan, dibedah. Nah, itu isyarat. Nah, oleh karena itu orang yang masuk ke hadrat Allah itu wajib orangnya suci, ya kah? Nah, jadi hendak sembahyang itu wajib suci. Nah, udahan rajinan sembahyang. Nah, karena sembahyang itu miftahul jannah, ya kah? As-shalah wa miftahus shalah al-wudu, sama itu dalam kitab. Nah, kunci surga itu adalah sembahyang. Kemudian kunci sembahyang adalah wudu. Nah, wudu itu salah satu kita bersuci. Nah, berarti kunci surga, natijahnya orang belajar mantik, berarti miftahul jannah al-wudu, ya kah? Kunci surga itu orangnya berwudu, orangnya suci. Nah, sama itu. Namun kada beres wudunya, kada beres juga sembahyangnya. Oleh karena itu belajar berwudu. Nah, wudu ini ada fadilat di dunia, ada fadilat fil ukhra di akhirat. Fadilatul dunya wa fadilatul akhirah aja. Apa fadilat kita di dunia? Orang yang rajin berwudu, orang yang rajin mensucikan dirinya, nah itu akan mendapatkan di dalam dunia adalah yusa alaika rizquh. Allah luaskan rezekinya. Jar Nabi dum alat taharah. Jar Nabi kekalkanlah, rajini bersuci, rajini berwudu. Yusa alaika rizquh. Allah luaskan kena rezekinya. Berarti salah satu murahan rezeki rajini berwudu. Kada hendak sembahyang aja berwudu. Nah, ibaratnya tuh hendak kapahumaan berwudu dahulu. Hendak kasakulahan berwudu dahulu. Nah, di antara rezeki itu nang paling ganar rezeki batin. Nang apa rezeki batin? Yaitu ilmu agama. Makanya ulun di pondok lawan kakanakan santri-santriwati bila hendak sakulah tuh berwudu dahulu. Sakira pendapatan dapat rezeki napa? Rezeki batin. Rezeki jahir sudah, makan sudah, awak sehat, hendak sekolah disangui kuitan 5.000 kada cukup 10.000, sanggup sudah.
Cuma untuk menghadapi rezeki batin, rezeki nang hakiki bawa beudu pendapatan do. Nah sama itu. Yang kedua, orang yang rajinan beudu itu napajar salamatun alal bala. Insya Allah diselamatkan Allah daripada bala musibah. Jadi hendak berjalan kemana-mana nah hari-hari bersepeda motor, bermobil, beudu dahulu insya Allah selamat. Jara guru andai kata pun orang itu dapat bala, inya kena mampu sabar menghadapi bala itu. Barakat beudu tadi. Barakat beudu. Insya Allah sabar. Nah kesabaran menghadapi bala itu bukan daripada bala, menjadi nikmat. Karena imbah sabar inya dapat pahala dan Allah ampuni dosa berkat inya sabar tadi. Makanya al bala indal aulia itu nikmatun. Bala menurut ulama itu adalah nikmat. Jadi kadang dipandang bala, dipandang nikmat sama itu. Jadi kayak ini caranya bila kita supaya memandang itu nikmat, kawas sabar, bahkan syukur dapat bala. Contoh, mun kita tuh talismaan sakit kepala kah umpama awak panas dingin garing biasanya nah jangan dipandang garingnya, pandang sehat. Kita sehat berapa bulan bahkan bertahun-tahun sehat, sedangkan garing paling 2-3 hari. Jadi talawas dapat nikmat daripada bala, pandang nikmatnya. Insya Allah kawas sabar kita. Contoh kedua, keluar umpama, ini contoh aja lah, jangan keluar umpama, sekalinya tabarusuk, tasipak tunggul kah, atau tabarusuk, lompak umpama betis, umpama aja, kawa inya sabar, kenapa? Inya kada memandang betis nang lumpak, kada memandang betis nang berdarah tabarusuk, kada nang dipandangnya banyak lagi sehatnya kada. Dan alhamdulillah betis saja nang lumpak kada kepala kada tasarungkup kayak itu. Nah insya Allah kawa sabar. Nah kayak itu caranya. Nah mudahan hati bersih lah. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama itu rajini beudu, apalagi hendak sembahyang. La salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sembahyang kecuali beudu, karena wudu tadi miftahul jannah. Nah kemudian fadilat berwudu di akhirat, fadilat berwudu di akhirat. Nah, fadilat berwudu di akhirat itu kaina jar Nabi gaslul orang yang membasuh wajah itu kaina wajhuhu kawajhi Yusuf alaihi salam. Wajahnya tuh kaina seperti wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Apalagi ngaran Yusuf dahulu. Kayak apa Yusuf nang di akhirat? Itu adalah bukannya rupa aja nang bersih, tapi hatinya juga bersih. Bukan rupa aja nang bungas, tapi hatinya bungas. Apa bukti hatinya bungas Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mampu membela diri di ketika dirayu oleh Acil Julaiha. Julak leha aja. Sampai rabit baju belakang siapa tadi? Nabi Yusuf. Sama itu. Oleh karena itu kita bicara amin, berdoa alhamdulillah kama hasan takhalki pahasin khuluqi. Itu bacaan bicara amin. Mun kada hafal dalam hati, ya Allah alhamdulillah pian bungasakan wajah ulun, sebagaimana pian bungasakan wajah ulun, bungasakan jua akhlak ulun. Bungas kada kita, bungas berdasaan, coba dipandang-pandang, mata di atas, hidung di tengah, luangnya di bawah ulang, coba kan luangnya di atas,
tampias ya lah. Hendak hujan dinto dulu nah. Bungas Allah tuh maulahakan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, sebaik-baik rupa bang sudah. Nah cuma sebutnya mudahan hati bungas juga. Hati bersih seperti bersihnya Nabi Yusuf. Berkat apa? Barakat beudu. Satu. Yang kedua, orang yang membasuh tangan kena yaduhu kayadi Musa alaihissalam. Tangannya jar Nabi seperti tangan Nabi Yusuf tangan Nabi Musa alaihissalam. Apa tangan Nabi Musa? Yaitu menerima kitab Taurat dengan tangan kanannya. Kemudian membasuh sebagian kepala itu jarak suhu karak si Sulaiman alaihissalam. Nah kepalanya seperti kaina kepala Nabi Sulaiman, diberikan mahkota di dalam surga di kepalanya. Kemudian membasuh betis itu rijluhu karijli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kakinya seperti kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kena naik burak di akhirat menuju surga. Mudahan masuk surga berataan. Nah, itulah diantara apa ngarannya tafsir daripada subhanalladzi. Yang kedua, asra bi abdihi lailan. Allah menjalankan hambanya pada suatu malam. Nah, ini isyarat apa? Isyarat ila kitabis salat. Ini isyarat adalah masalah sembahyang. Karena satu riwayat diriwayatakan Rasulullah itu bila malam sidin keluar menuju Masjidil Haram, itu Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Karena sebelum turunnya diwajibkan sembahyang 5 waktu, itu bagi Rasulullah dan para sahabat itu wajib sembahyang malam, sholatul lail 2 rakaat. Jadi bilanya malam turun Nabi jam 3 atau setengah 4, jam 2, 3, setengah 4, itu sepertiga malam akhir beliau sembahyang sunat 2 rakaat. Nah di ketika sembahyang sunat 2 rakaat, setelah sembahyang sunat Nabi berbaring-baring. Itulah ceritanya. Nabi berbaring-baring, berabah-rabah, dikawani oleh paman beliau Sayyidina Hamzah lawan sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib. Nah waktu itu sedang berbaring-baring di Hijir Ismail. Di Ka'bah itu ada Hijir, ada Hajar. Kalau Hijir Ismail, kalau Hajar Aswad. Nah sama itu. Nah di Hijir Ismail berbaring-baring, berabah-rabah, datanglah malaikat Jibril dan Mikail. Nah untuk melaksanakan perintah Allah yang namanya Isra wal Mi'raj. Nah sama itu. Kemudian subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, Nabi dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh, Masjidil Aqsa ngarannya. Nah, ini isyarat apa ayat ini? Ini isyaratu apa? Ila sholatil jamaah. Isyarat untuk sembahyang berjamaah, kan menuju masjid ke masjid. Langgar nih masjid juga ngarannya cuma masjid halus. Ini masjid ada 2, ada masjid jami, ada masjid gairul jami. Di antara masjid gairul jami yaitu langgar musola. Nah jadi masjid juga ngarannya, cuma kan ditempatkan untuk sembahyang Jumat. Nah sama itu. Nah jadi isyarat sembahyang berjamaah ini pelajaran bagi kita. Nah, sholatul jamaah jan Nabi tadi afdalu min sholatil fadhi. Sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang sorangan. Bisa bain wa isrina darajah. Kelipat gandaannya pahalanya 27 derajat. Nah sama itu dilajari sembahyang. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka, diantaranya lajari anak buah sembahyang sama itu. Kemudian alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina.
Allah memberikan barakah di sekelilingnya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa daripada tanda-tanda ayat-ayat kami. Ini isyarat ilal barakah, isyarat kepada membawa keberkahan. Nah, oleh karena itu di perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi singgah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu di dalam kitab Nabi singgah 5 kali. Maaf Pak, kelima-limanya Nabi mengambil barakah. Yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu singgah di Dzatun Nakhlin, di padang kurma. Nah, Rasulullah singgah di situ, kemudian untuk mengambil barakah Nabi turun dari burak, disuruh oleh malaikat Jibril sembahyang 2 rakaat. Setelah sembahyang ujar Jibril, "Wahai Nabi, tahukah engkau tempat apa ini?" Jadi ujar Nabi, ulun kada tahu tempat apa ini wahai Jibril. Ujar Jibril, tempat ini adalah tempat selagi engkau nanti akan hijrah. Karena Rasulullah setelah Isra Mi'raj itu 3 tahun imbah Isra Mi'raj Nabi kita hijrah. Kemana hijrah? Ke kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Nah, itulah asal muasal dingarani Madinatul Munawwarah. Madinah itu diambil kata-kata Madin. Madin itu ad-din. Jadi Madinah itu adalah pengarangnya izharuddin, menzahirkan agama. Karena Nabi nyaman benar menzahirkan agama, bebawaan masalah keagamaan di tempat Madinah. Amunnya di Makkah tangalih. Kenapa ngalih? Karena di Makkah ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal. Abu Jahal tuh mahalang-halangi. Mau di Madinah kan ada tempat Abu Jahal. Nah, sama itu dingarani Munawwarah karena keberadaan orang yang bercahaya munawwir. Siapa? Baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau akan hijrah jar malaikat Jibril. Nah, di kota Madinah ini. Jadi Nabi singgah di kota Madinah. 1. Yang kedua Rasulullah singgah di kota Madian. Madian itu adalah tempat kampung Nabi Shu'aib. Nah, lalu Nabi disuruh oleh malaikat Jibril sembahyang di sisi pohon. Jadi di negeri Madian itu ada pohon. Diriwayatkan tafsirnya itu adalah pohon anggur. Pohon anggur. Nah, jadi ujar malaikat Jibril, wahai Rasul, wahai Nabi, tahukah engkau tempat pohon apa itu? Nah, ujar Rasulullah, ulun kada tahu. Itu tempat apa? Ujar malaikat Jibril, itu adalah tempat sandaran Nabi Musa di ketika kalapahan dikejar-kejar oleh bebuhan Fir'aun. Nabi Musa bersandar di pohon situ. Nah, di pohon indah sajarah aja di sisi pohon data sama itu. Kemudian yang ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu singgah di Gunung Tursina. Gunung Tursina itu adalah tempat munajatnya Nabi Musa alaihissalam. 40 hari 40 malam 40 hari Nabi Musa puasa, 40 malam Nabi Musa beribadah. Nah, di Gunung Tursina tadi mengambil barakah juga di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan hidup kita barakah berataan. Al barakah itu tukassirul qalil wa tanfa'ul kasir. Barakah itu adalah yang sedikit menjadi banyak dan yang banyak bermanfaat. Dan al-barakah itu andaknya di ibadah, bukan di dalam maksiat. Contoh, bila contoh paham tak? Contoh, beisi duit 100.000. Bila duit 100.000 ini
tulak kita ke mall umpama. Kisah ke mall nih gitu. Coba apa rasa pian duit 100.000 tuh sedikit kah banyak kah? Ya banyak kah sedikit? Banyak jar kakak-kakak. Sedikit jar acil sedikit. Mayu ka mana 100.000? Wadai haja 2,5 harganya 250. Rasa sedikit karena dibawa ke mall. Padangnya orang macam-macam. Harusnya ke mall ke pasar aja nang tapara. Tapi kalau duit 100.000 kita bawa ke masjid. Kita bawa ke masjid lalu cilingan berpikir nih membuat rasa banyak. Nah, bijar kada rasa banyak di situ barokah ngarannya. Rasa banyak duit 100.000 tadi. Lalu kikih mencari duit 2.000-an. Merasa banyak duit 100.000 ini bersedekah. Jadi barokah itu andaka di dalam ibadah. Mun di maksiat kada ada barokahnya. Barokahnya itu masalah duit. Kemudian masalah umur. Nah, ini umur nih. Nah, kita rasakan wayah ini, betul. Nah, kita duduk di Langgar Darul Istiqomah, mulai imbah tengah hari tadi sampai wah ini rasa lawas ada. Rasa lawas barokah nih. Pusing-pusing sudah burit rasa panas sudah. Tapi seandainya kita duduk di pos muka zeta sambil micik HP. Nah, ada kerasaan kamarian. Bujur kada. Rasa sedikit umur tadi ada barokah. Nah, itulah arti barokah. Nah, di situ kita pandang dan kita rasakan barokah itu di situ. Bila kita andak di dalam ibadah, maka barokah. Bilanya di dalam maksiat ada bebarokah. Antara maghrib isya kita bawa baca yasin, baca waqiah, baca tabarak, disawatakan sembahyang sunat hadiah mengirimi abah mama yang sudah meninggal dunia. Barokah benar waktu asal lawas menghadang isya. Tapi bilanya ibah maghrib langsung di muka menonton TV, sinetron, maka rame-rame bila ibah maghrib tak. Kada kerasaan Allahu Akbar. Kada kerasaan isya. Nah, sama itu. Mudahan barakah umur kita bereta. Nah, kemudian yang keempat, Rasulullah singgah di Bethlehem. Apa Bethlehem tadi? Tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang kelima, Rasulullah singgah ke Baitul Maqdis, yaitu tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ disuruh oleh malaikat Jibril turun sembahyang juga dan disuruh sembahyang berjamaah di Baitul Maqdis tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat terakhir, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ini adalah isyaratun ilal hibzi wal isma, yaitu isyarat di kita ini dalam kehidupan di dunia selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kita berisi Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi kesimpulan ayat mulai subhanalladzi asra sampai innahu huwas samiul basir, itu kesimpulannya adalah buah daripada memperingati Maulid Nabi besar Muhammad memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Itu adalah yang pertama, rajin-rajin berwudu karena ada subhanalladzi. Yang kedua adalah sembahyang. Mun kawas sembahyangnya sembahyang berjamaah. Nah, kemudian mendapatkan barokah berkat bautu sembahyang berjamaah, kemudian keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka Allah akan memelihara hidupnya di dunia sampai akhirat. Jadi buahnya yang sebuting ini sembahyang. Jangan kada sembahyang oleh Rasulullah berjuang nang asalnya 50 waktu sisa 5. Innas sholata tanha anil fahsai
munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Walaupun inya berbuat maksiat, tetap disuruh sembahyang. Akhirnya kena hilang ya maksiat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama sekitar peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita masuki acara selanjutnya, tahlil. Masuki tahlil yaitu dan doa arwah lah. Arwah dulu. Pahalanya dihadiahkan kepada arwah-arwah yang mendahului kita lah. Untuk ini kami minta kepada guru. Illallah la ilaha illallah. Illallah la ilaha 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 illallah. Sudah acara demi acara yang kita laksanakan pada hari ini, mudah-mudahan berkat adanya kita berkumpul bersama di Langgada Istiqamah ini dengan memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tadi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW nanti. Dan juga ulun sekaligus pembawa acara, jika seandainya di dalam memimpin acara ini ada terdapat kesalahan, kekeliruan, kejanggalan baik perkataan maupun yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, maka ulun pribadi banyak ampun minta maaf, minta ridha, minta halal kepada sampian berataan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.